Kita harus mencari penyebab. Kenapa ini kok terjadi? Tentu tidak ada api tanpa asap. Tanpa ada masalah sebelumnya, mungkin tidak ada. Maka kami melihat akar masalahnya adalah tuntutan masyarakat yang saat ini belum bisa direalisasikan. Maka kami selaku Dewan Adat Dayak Kabupaten Utara Barat mencoba untuk memfasilitasi menjadi mitra pemerintah bersama-sama mencarikan rumusan. Nah kebetulan ya Permentan nomor 18 tahun 2021 merupakan salah satu solusi. Ya, KUP ini salah satu solusi yang nanti menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Panen ilegal atau istilah lain pencurian buah sawit yang terjadi di perusahaan ini kan karena mampetnya tuntutan masyarakat yang selama ini tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Ya perusahaan tidak bisa juga kita salahkan karena regulasi tidak memungkinkan itu. Contoh lahan plasma itu berada di luar HGU. Ya, di luar HGU nggak ada lahan lagi, sudah APL. Nah, formulasi ini kita yang lihat di daerah kita ini tidak dimungkinkan. Itu kita regulasi ini menjadi solusi bagi kita. Kita yang realistis saja, ya realistis saja bahwa yang dimungkinkan adalah model ini yang KUP. Bagi yang dimungkinkan adalah hanya monggo, yang nggak dimungkinkan ya KUP. Nanti ada beberapa alternatif yang kita bahas di tanggal 15. Berapa perusahaan tuh Pak? Nanti seperti apa? Apakah nantinya nanti alasan perusahaan dan masyarakat apabila nanti masih ditemukan melakukan akses? Apakah turun ke lapangan masyarakat ini terlibat? Jadi deklarasi kita jelas bahwa apabila ini tidak direalisasikan, kami tidak menjamin keamanan ketertiban di wilayah Kota Waringin Barat. Ya, karena sekali lagi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi kami mencoba bagaimana penyelesaian ini selesaikan masing-masing masyarakat dengan caranya sendiri. Kita coba duduk bersama, gunakan aturan, kita berkumpul, kita sepakati. Nah nanti rencana wacana yang kita lakukan nanti kita bicara dulu dengan berjalan terbatas, membuat kerangka, kemudian di tanggal 15 Mei begitu kapan sehingga paling bertangannya kesepahaman kesepakatan antara pemerintah daerah dikawal oleh Kabupaten Dayak Berapa perusahaan Pak nanti tanggal 15 tersebut? kita masih lihat keseluruhan Kota Waringin Barat pasti ya, yang diwajibkan menurut ketentuan sudah masuk dalam kategori dia harus merealisasikan di 20%. Pak, izin Pak, untuk nanti setelah ada pertemuan di tanggal 15 mungkin ada deadline dari pihak DAD ke pihak perusahaan harus memenuhi permintaan itu. Di dalam rapat berkembang. Oke. Iya, ini kita baru bicara wacana tanggal 15-nya, apa-apa yang jadi kesimpulan di tanggal 15 itu nanti rapat besar kita laksanakan. Itu rapat besarnya lebih besar lagi. Pak, sedikit Pak terkait dengan CSR Pak. Selama ini kan istilahnya masyarakat belum banyak mengetahui terkait dengan CSR yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, Pak, mungkin masukannya seperti apa Pak? CSR kan sudah diatur sedemikian rupa oleh ketentuan. Kita juga sudah ada perda CSR. Kemudian kita juga ada bentuk badan di pengelola CSR. Tapi sekarang kan belum berjalan dengan maksimal. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dari peraturan daerah yang perlu kita ubah sebagai instrumen dalam pelaksanaan di lapangan. Maka ini perlu bicara lagi. Maka kita harapkan pemerintah daerah bagaimana badan yang telah dibentuk. Pertama kita mulai perdanya, ya kita amandemen supaya bisa dieksekusi, ya bisa direalisasikan dilaksanakan. Yang kedua betul dan CSR itu pada prinsipnya perusahaan menyediakan, tapi ya kita belum jalan sampai saat ini. Jadi CSR itu bukan dana bantuan sosial ketika banjir, ketika COVID, itu bukan CSR, hanya bantuan sosial. Pak, kalau terkait dengan ada dugaan pelanggaran perusahaan di hutan HP, bagaimana langkah DAD menyikapinya? Itu kan tugas pemerintah ya, sudah ada kesepakatan undang-undang cipta kerja ya mengatur itu semua. Ada masa yang diberikan tengah waktu, ada denda dan sebagainya. Ya itu undang-undang cipta kerja mengatur semuanya. Ya sikap ya DAD mengawal. Oke, siap.